Saat pertama kali CEO datang mengunjungi ayah sang gadis, dia langsung terkejut melihat tulisan di pintu. Karena tulisan di sana sangat mirip dengan karya seorang maestro kaligrafi zaman ini. CEO pun terpana menatapnya. Namun si gadis berkata dengan tenang. Tulisan itu dia buat sendiri saat membantu menempelkan hiasan Imlek. CEO langsung tercengang. Karena dia pernah melihat tulisan serupa di lelang tahun lalu. Dan harganya mencapai $500.000. Tepat saat dia ingin melihat lebih dekat, pintu rumah terbuka. Keluarga gadis pun menyambut. CEO segera merapikan diri dan memperkenalkan diri. Belum selesai bicara, seorang pembantu melangkah maju, lalu memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris fasih. CEO terkejut, tapi tetap menanggapinya dalam bahasa Inggris. Namun si pembantu tiba-tiba mengganti bahasanya. Menjadi Prancis, Jerman, Spanyol bergantian. CEO pun langsung kebingungan. Belum selesai terkejut, dia melihat meja makan mereka. Terbuat dari kayu huang-huali langka yang nilainya jutaan dolar. Dia mulai curiga dengan latar belakang keluarga gadis. Namun sang ayah tetap berkata, meja itu hanya dibeli seharga $80. Meski begitu, dalam hati dia diam-diam memuji kepekaan CEO. Lalu mereka mempersilakan CEO untuk minum teh. Saat mencicipinya, CEO kembali terkejut, karena tehnya adalah jenis terbaik. Produksinya kurang dari 1 jin per tahun, dan harganya bisa mencapai $5 juta per jin. Namun sang ibu hanya tertawa, bahkan bilang kalau CEO suka, silakan bawa pulang sebanyak yang dia mau. Mendengar itu, CEO langsung berlutut ketakutan. Sang ayah buru-buru membantu berdiri, dan CEO pun bertanya, sebenarnya keluarga ini bergerak di bidang apa? Tapi gadis itu menjawab, mereka hanyalah keluarga petani biasa. Lalu orang tua gadis ingin menguji keseriusan CEO. Mereka langsung menyebut mahar sebesar $10 juta. Sebagai simbol, satu di antara 10 juta. Gadis itu langsung memprotes, menuduh orang tuanya menjual anak perempuan. Tapi saat CEO hendak setuju, tiba-tiba muncul suara penolakan dari luar. Ternyata wanita licik datang bersama orang tua CEO. Mereka merasa keluarga gadis ini tak layak bersanding dengan anak mereka yang luar biasa. Lalu mereka mengeluarkan $200.000 dan meminta gadis itu menjauh dari CEO. Ayah gadis langsung menarik anaknya ke samping dan marah besar, menanyakan apakah $200.000 itu dianggap sebagai penghinaan. Wanita licik lalu berkata, istri CEO harus menguasai seni musik catur kaligrafi dan lukisan. Bahkan mengejek gadis itu mungkin tak bisa menulis namanya sendiri. Ayah gadis pun langsung menantang adu kaligrafi. Wanita licik menerima tantangan dan menunjukkan keahliannya. Karena dia hampir jadi murid seorang maestro kaligrafi. Ayah CEO juga ikut mengejek. Namun gadis itu tetap tenang, lalu maju dan mulai menulis. Saat huruf pertama selesai, ayah CEO langsung tertawa meremehkan. Tapi ketika seluruh kalimat selesai ditulis, dia langsung terdiam dan tercengang. Karena tulisan gadis itu mengalahkan karya wanita licik dalam goresan struktur dan aura. Nilai kaligrafi itu bisa mencapai jutaan dolar di balai lelang. Ibu gadis pun tampak bangga. Namun wanita licik tak mau kalah, lalu menantang lomba musik. Gadis itu sempat cemas, karena hanya bisa main suona. Itu pun belajar dari orang desa. Wanita licik langsung memainkan alat musik andalannya. Tapi gadis itu hanya memainkan satu lagu suona, dan kembali menang. Walau kalah 2 kali, wanita licik tetap mengejek keluarga gadis miskin dan tak mampu beri seserahan. Orang tua gadis sudah malas mendengarnya. Mereka pun masuk dan mengambil senapan hadiah pernikahan zaman dulu. Lalu berkata, cukup menembak ke udara. 10 kali lipat seserahan akan datang sendiri. Wanita licik tak percaya. Lalu menyuruh satpam menghancurkan semua barang anti keluarga gadis. Tak disangka, dia akan segera menyesal atas kebodohannya. Saat wanita licik hendak bertindak lebih jauh, tiba-tiba sekelompok orang datang.